Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yohanes Permanianto, NIM 2011-06-1883, kelas D11 dalam mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPS SD. Dosen pengampu Ibu Eliana Yunita Seran, MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema 7 perkembangan teknologi, subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi. Tapi sebelumnya saya akan mengaitkan materi komunikasi tadi dengan dimensi dan struktur IPS. Kaitannya yaitu perkembangan teknologi tentu dalam komunikasi membantu mempermudah siswa atau guru mengelola pembelajaran. Nah, tuntutan dunia pada perkembangan teknologi membuat dunia pendidikan itu senantiasa menyesuaikan. Contohnya dalam hal dimensi dan struktur IPS. Hal itu tentu dapat meningkatkan mutu pendidikan, terutama penyesuaian penggunaan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Setelah itu kita akan membahas seperti apa perkembangan teknologi komunikasi itu sendiri. Teman-teman, komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Tentu, komunikasi ini bertujuan yaitu untuk memberikan pengetahuan atau informasi kepada orang lain sehingga dapat memengaruhi pemikiran, mengubah sikap, dan mendorong orang lain untuk melakukan hal tertentu. Alat-alat komunikasi itu ada dua bagian. Yang pertama adalah alat komunikasi tradisional, lalu yang kedua adalah alat komunikasi modern. Apa-apa saja yang termasuk ke dalam alat komunikasi tradisional? Yang pertama adalah asap, yang kedua lonceng, yang ketiga burung merpati, dan yang keempat adalah surat. Langsung saja kita ke yang pertama, yaitu alat komunikasi tradisional adalah asap. Asap tentunya dianggap sebagai solusi atau kebutuhan manusia akan komunikasi jarak jauh pada zaman dahulu. Nah, asap ini tentu dinilai lebih cepat dibandingkan menggunakan jasa atau perantara pelaris sebagai penyampai pesan dari satu tempat ke tempat yang jauh. Kepulan asap yang unik tentunya hanya dipahami oleh penerima dan juga pengirim, yang tentunya memiliki makna tertentu dari antara si penerima dan pengirim tersebut. Yang kedua adalah lonceng. Lonceng ini digunakan sebagai penanda waktu untuk mengabarkan sesuatu. Selain itu, lonceng juga ditemukan di beberapa tempat ibadah untuk ritual keagamaan seperti di wihara, kelenteng, dan juga gereja. Tentunya jika di sekolah dasar pada zaman dahulu, kita masih menggunakan lonceng. Nah, hal ini menandakan waktu, misalnya ada waktu istirahat dan juga waktu masuk. Yang ketiga ini adalah burung merpati. Burung merpati ini bertugas mengantarkan pesan, misi, dan strategi rahasia dalam berbentuk surat kepada penerima, tentunya pada zaman-zaman perang dahulu. Burung ini sangat cerdik dan sangat mudah dilatih sehingga dapat berperan penting dalam mengirimkan pesan atau misi kepada penerima. Sehingga pada zaman perang, burung ini sangat diincar karena dia mengantar pesan atau misi strategi rahasia kepada penerima. Yang keempat adalah surat. Alat komunikasi tradisional ini mulai mengenal atau memuat informasi dalam huruf abjad yang biasanya ditulis atau dicetak di atas lembar kertas dan dikirim melalui pos. Surat merupakan wadah yang tepat untuk berkomunikasi jarak jauh pada orang zaman dahulu, sehingga dapat berkomunikasi meskipun itu sedikit terhambat. Selanjutnya kita akan membahas alat komunikasi modern. Yang pertama ada telepon, yang kedua ada televisi, yang ketiga ada komputer, dan yang keempat adalah ponsel. Yang pertama adalah telepon. Telepon adalah alat komunikasi modern yang memungkinkan manusia untuk bisa berkomunikasi dalam jarak jauh dengan menekan tombol nomor tujuan dengan tarif biaya yang ditentukan. Cara kerja dari telepon itu sendiri yaitu mengubah gelombang menjadi arus listrik. Arus ini akan mengirim setelah nomor telepon ditekan, kemudian menghasilkan arus listrik yang dapat diubah menjadi gelombang suara. Yang kedua adalah televisi. Alat komunikasi modern ini tentunya banyak mengalami inovasi selama puluhan tahun.
Televisi awalnya terdiri dari gambar diam yang ditampilkan dengan kecepatan tinggi. Dahulu, alat ini hanya bisa menampilkan gambar berwarna hitam putih, dan sekarang tentunya sudah lebih berwarna, sudah lebih canggih, dan sudah bisa mengakses internet. Yang ketiga adalah komputer. Komputer adalah salah satu alat komunikasi modern yang menghubungkan manusia dari berbagai belahan dunia. Tak hanya untuk berkomunikasi, namun komputer juga mendukung pekerjaan manusia. Contohnya dalam sistem pekerjaan dan juga dalam sistem pendidikan Indonesia maupun di dunia ini. Yang keempat adalah ponsel. Ponsel adalah alat-alat sehari-hari yang kita gunakan dan sering kita pakai sehingga tidak asing bagi kita. Ponsel atau telepon genggam ini adalah alat komunikasi modern yang paling mutakhir yang bisa difungsikan sebagai televisi, koran, radio, dan juga komputer karena berbagai macam fitur yang ada di dalam ponsel ini. Bahkan saat ini ponsel juga bisa digunakan dalam sistem pendidikan. Dalam contohnya seperti kita mengirim tugas, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Cukup sekian materi tentang perkembangan teknologi komunikasi yang saya bahas pada video ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like dan subscribe video ini. Saya Yohanes Suprimanto mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.